three step, inovasi three step ini? Ya, sebenarnya itu kan juga mengalir dari kita perlu apa dengan harga udang sekarang ini kita perlu memperkecil biaya operasional gitu. Jadi kita berangkat dari situ, kita lakukan 3 step ini gitu supaya biaya udang untuk udang kecil nggak perlu di kolam besar. Jadi udang kecil di kolam kecil, udang sedang di kolam sedang, dan udang besar di kolam besar gitu. Dan itu 3 step kan dia berjalan. Jadi kita harapkan biaya-biaya jauh lebih kecil gitu. Memang yang kita sudah jalankan sekarang biaya lebih rendah, tapi karena kondisi perairan diserang sama penyakit, sama harga yang hancur lebur, jadi kondisi sekarang belum bisa menguntungkan. Jadi masih istilahnya ya kita berusahakan untuk bertahan dan balik modal aja dulu. Cuma ya kedepannya kita tunggu aja perairan kita membaik, dan juga kita terus memikirkan ya sistem untuk lebih menjaga biosecurity gitu. Tapi yang intinya kalau sudah masalah biosecurity nggak ngaruh juga. Tambak sebelah kena penyakit, kita kena juga jauh gitu kan. Jadi kalau cuma dibatasi tanggul, kolam biasa juga dibatasi tanggul, semua sama. Jadi bagaimana kita menjaga air dan menjaga ekosistem aja supaya bagus gitu. Jadi untuk yang sekarang kita lakukan itu antar waktu pindah itu kita timbang udangnya. Jadi kalau kita bilang, orang bilang wah nanti udangnya stres atau apa, tapi kita memang lakukan dengan cepat, dan kita setiap pindahnya itu kita timbang. Jadi kita tahu populasinya, nggak cuma nebak-nebak gitu kan ya. Jangan sampai wah kita pakan udah habis sekian, waktu dipanen ngarepnya 5 ton, dapatnya cuma 3 ton gitu. Kita nggak pernah. Jadi populasinya terhitung dengan 3 tahap ini. Jadi teknisi ada gambaran gitu, udang di dalamnya ada berapa. Jadi nggak over lah pakannya. Jadi itu pengembangan yang selanjutnya, mungkin kita akan cara pindahnya itu lebih efektif lagi, sebenarnya kita timbangnya bagaimana supaya lebih bagus lagi gitu, supaya udangnya tidak terlalu stres. Nah itu buat pengembangan selanjutnya ini paling kemarin kita jadi enak banyak nyoba ya, banyak eksperimen gitu. Jadi misalnya pakai benur ini, pakai pakan ini, pakai obat ini gitu, bagaimana pengaruh ditambah dan karena kita siklusnya setiap bulan kita tebar, jadi kita cepat belajar dan mengetahuinya gitu. Jadi kita cepat mengambilkan suatu kesimpulan bahwa pakannya terbaik ini, benur yang ini bagusnya seperti ini, obat yang bagus buat menyembuhkan ini, karena kita dalam setiap prosesnya kita bisa belajar gitu. Memang ini belum menghasilkan, tapi setidaknya ilmu yang kita udah dapat banyak buat memperbaiki di setiap siklusnya lagi gitu. Ya ini kita harapkan ke depannya ya teman-teman juga mulai menyadari bahwa tebar banyak, apalagi kondisi sekarang ya, harga sekarang itu parsial itu rugi. Ya setiap kita parsial, harga yang hasilkan dari harga operasional kita itu pasti rugi gitu. Tidak ada harganya harga parsial. Jadi saya tetap mengusulkan teman-teman mungkin tetap ditebar ya antara 80 maksimal 100 ekor per meter. Kita tidak usah parsial, kita jaga ya udangnya dengan masuk pakan lebih sedikit ke kolam, masuk obat-obatan lebih sedikit ke kolam. Kita bisa menjaga ekosistem di dalam kolam bagus, dan kita bisa panen tanpa parsial. Jadi kita dapat uang, misalnya kita bisa dapat 5 ton, harga 5 ton tuh harga size kita panen akhir, bukan jadi di 5 ton itu terbagi dari parsial, dan akhirnya cuma 3 ton. Jadi itu sudah pakai formulasi, kita hitung-hitung tebar 80, 100 paling maksimal. Itu sekarang, kondisi sekarang ada yang terbaik gitu. Jadi nggak usah kita tebar 150, takut kalau mortal ya masih ada sisanya, masih banyak. Tapi kalau dihitung dari modal yang kita keluarkan untuk pakan di awal yang sudah jor-joran karena kita tebarnya banyak, habis semua gitu. Jadi lebih bagus kita tebar 80, di perairan kita juga bagus, apalagi teman-teman kalau yang buang airnya ke laut gitu ya, kita sedot lagi dari laut. Kita jaga ekosistem, membangun IPAL yang baik, sehingga kemarin juga dari Dinas Lingkungan
dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan baru mengenai IPAL gitu, sehingga persyaratan untuk lab kondisi air di lab itu juga sedikit. Jadi harusnya kita bisa laksanakan tebar sedikit, buang limbah sedikit. Kita harapkan perairan kita tidak jadi endemik penyakit gitu, tapi kita bisa berbudidaya terus menerus gitu. Itu yang diharapkan sih. Ya, 3 step ini sendiri masih berproses lah kita menemukan yang terbaiknya, tapi untuk mengurangi biaya operasional, untuk keberlanjutan dari budidaya yang terus-terusan cukup baik sih, karena 1 tahun bisa 7-8 siklus gitu. Tadi dibedain udang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar itu apa? Berdasarkan apa itu? Pembagian berdasarkan hari aja. Cuma sekarang udah dikembangin jadi 35 hari, 70 hari sama 105 hari gitu. Iya, kita tinggal menunggu. Kita harapkan juga kalau penyakit berkurang, udangnya juga bisa lebih berkembang lebih cepat gitu ya. Kita harapkan seperti itu sih. Oke. Berarti diharapkan tadi endingnya itu panen di size berapa? Tanpa parsial tadi. Kalau sistem biasa kita tebar 80 ya bisa sampai kita uber 20-30 juga. Cuma kondisi sekarang kayaknya yang paling enak minimal kita sampai size 40 kecil atau 38-39 gitu, itu paling karena harganya yang loncat paling besar adalah di size 40-50, sedangkan 40-30 cuma selisih 2.000 gitu, jadi nggak gitu worth it gitu. Cuma yang ini harus dikejar di 40 kecil ya, 40 sampai 38, sampai 37 sampai 43 gitu kayaknya sekarang yang paling baik gitu untuk panen. Iya. Walaupun tidak memakai 3 step ya? Iya. Okay. Iya, kondisi sekarang ya? Kondisi sekarang, iya. Tadi terkait yang persyaratan IPAL tadi, yang terbaru nih, kalau boleh tahu apa nih perbedaannya dengan persyaratan yang sebelum-sebelumnya? Iya, persyaratan IPAL sendiri mereka memang intinya di output ya. Outputnya itu harus sesuai dengan kriteria yang diberikan dari mereka. Waktu itu kalau peraturan dari daerah berdasarkan UPL-UKL itu ada banyak sekali yang harus kita lab gitu. Jadi sekali lab bisa sampai 3 juta. Tapi yang sekarang kalau nggak salah cuma 5 gitu ya, seperti pH, ada PO2, NO, NH3 gitu. Sama ada 2 lagi saya lupa. Cuma itu udah persyaratan yang sangat mudah. Jadi harusnya bisa dilaksanakan oleh seluruh petambak gitu. Dengan persyaratan itu ya kita harapkan dapat berjalan dengan benar sehingga perairan kita tetap baik gitu. Nggak jadi endemik penyakit lah, intinya seperti itu ya. Oke. Tadi balik ke Tristek ya. Itu tadi efektif pemindahannya itu ya. Kalau sekarang pemindahannya itu apa nih? Maksudnya ada kendala kah, ada tantangannya? Sistem pemindahannya kita pindah 1 kolam aja dengan populasi misalnya kita anggap sekitar 200.000 ekor, itu memerlukan waktu sampai 3 jam. Ya, apalagi kalau dari kolam sedang ke kolam besarnya gitu kan, populasi lebih banyak, itu akan makan waktu. Kita lagi coba untuk proses itu bisa lebih cepat gitu ya, mungkin jaringnya lebih besar gitu, tapi sistemnya tidak ngantong ya. Kita lagi mencoba bikin itu, jadi kan dengan proses pindahnya misalnya 1 jam selesai, jadi kan udangnya yang berkumpul itu tidak terlalu stres lah gitu. Tapi kalau kita bilang udang diangkat ditimbang, mereka dari benur juga pakai scoop. Jadi kayak bentuk kayak sendok jaring gitu, mereka juga udah ngumpul lebih banyak lagi. Tapi yang kita jalankan selama selama pindah ini kondisi airnya itu sudah bercampur, misalnya kolam 2 dan kolam 3 ini sudah bercampur dan sudah sama, udang ketika kita pindahkan itu sama sekali tidak stres. Jadi bukan dari proses memindahkannya yang bikin udang stres, tapi kalau kondisi air yang sangat berbeda gitu. Karena memang kemarin kita coba, karena kita pikir wah airnya udah kurang bagus, jadi ini kita yang kolam ketiganya air baru, kita bikin agak bening gitu. Setelah dipindahkan ternyata udangnya stres, lumayan parah sih, mortalnya banyak banget gitu. Nah, coba setelah kita buka pintu air, kita campur air selama 3 hari paling sedikit, aman. Nggak ada mortal signifikan, nggak ada gitulah, mortal normal aja. Sekarang tantangan penyakitnya apa aja? Daerah sini masih sama HPND sama Mio ya, Bangka Tengah ya. Terkait penyakit tadi berarti
mortalitas bisa berapa? Ya, kita masih panen sekitar cuma dapat SR 50%. Iya, jadi kalau dengar kabarnya memang teman-teman sebelah ini yang dari luar negeri, ya mereka tebarnya masih gila-gilaan ya, nggak tahu mereka bawa modal besar, tebar masih 200 sampai 300 ekor per meter. Wah, itu mereka buangnya ke laut lagi. Jadi kan kalau teman-teman daerah Penyak sini kebanyakan buangnya ke sungai di belakang. Karena memang ada sungai. Sedangkan mereka enggak, mereka buangnya ke depan. Dan itulah mereka nggak tahu sistem IPAL-nya sudah maksimal belum. Dan mereka itu tebar banyak itu kan ya buangnya banyak kan ke laut. Apalagi kalau mereka misalnya kena penyakit, buang banyak ke laut ya kena semua kita yang sekitar sini. Ya cuma kalau dengar lagi kemarin dari teknisinya sudah mulai turun. Mereka tebarnya nggak sampai segitu, mungkin cuma 150, 130. Ya makanya perairan di sini udah banyak teman-teman sebelah-sebelah sudah hasilnya lumayan lah. Gitu, sudah mulai membaik semuanya. Jadi kita juga harapkan kesadaran ini untuk tidak tebal berlebihan karena menghancurkan itu cuma dapat 1-2 siklus, 3 siklus sudah mulai goyang, 4-5 biasanya sudah agak berantakan gitu. Jadi enak kalau misalnya kita tebar 80, lingkungan sekitar juga sama semua. Hasilnya juga luar biasa kok. Kita tebar 80, kalau kita bisa jaga ekosistem bisa dapat 5 sampai 6 ton. Waktu itu saya pernah sampai rata-rata sekitar 5,5 ton. Jadi itu juga sudah luar biasa ya, dengan kita tebar 80 tanpa parsial dapat harga maksimal. Kemarin harga sekitar 38, size 38, 35 gitu. Jadi ya terbaik lah seperti itu seharusnya ya. Jadi teman-teman kita di luar negeri juga mana di India tebar 20 cuman di tempat-tempat lain juga tebarnya pada dikit-dikit gitu. Buat apa kita tebar 120?